Hai Lur, selamat datang di album film Air, Bumi, Api, Udara. Zaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian. Kemudian semua berubah saat pandemi corona menyerang. Hanya vaksinlah yang dapat menghentikannya. Ya, pandemik menjadi salah satu faktor kecil mundurnya perilisan live action dari Avatar versi Netflix. Padahal wacana ini sudah diungkapkan 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September 2018. Dan sejak saat itu fans dari Aang selalu menantikan kapan live action Avatar dari Netflix ini akan dirilis. Bahkan trailernya aja nggak dimuncul-munculin. Kenapa ya lama banget? Netflix serius nggak sih garap live action dari Avatar? Tenang aja Lur, Netflix serius kok, cuma nunggu waktu yang tepat aja. Sebelum lanjut, ojo lali subscribe dan nyalain tombol loncengnya biar kalian bisa terus mengikuti update-update konten menarik kita yang selanjutnya. Kalau udah, langsung aja matikan lampunya, ambil cemilanmu dan monggo sekecaaken. Avatar The Last Airbender, atau kalau di Indonesia pakai judul Avatar The Legend of Aang, merupakan TV series animasi dari Nickelodeon yang dibuat oleh Michael Dante DiMartino dan Brian Konietzko, dan juga Aaron Ehasz sebagai kepala penulisnya. Series ini tayang pada tahun 2005 sampai 2008 yang terdiri dari 3 buku, Air, Bumi, dan juga Api. Dengan masing-masing bukunya memiliki 20 episode plus 1 episode final di buku terakhir atau buku ketiganya di buku Api. Avatar The Last Airbender menceritakan tentang dunia Avatar yang memiliki 4 elemen, air, bumi, api, dan udara. Yang terdapat pula 4 negara yang mewakili masing-masing elemen tersebut. Tidak setiap orang dapat menjadi pengendali elemen Lur, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menggunakannya dan tiap orang hanya bisa mengendalikan satu elemen. Hanya Avatarlah satu-satunya orang yang bisa mengendalikan keempat elemen dan mempunyai tugas untuk menyeimbangkan dunia. Namun sayangnya Avatar terakhir yaitu Avatar Aang membeku dalam bongkahan es karena suatu insiden selama 100 tahun. Dan dalam 100 tahun itu pula negara api melawan negara-negara yang lainnya serta mencari keberadaan Avatar untuk dibunuh dengan tujuan untuk menguasai dunia. Sampai suatu saat Aang ditemukan secara tidak sengaja oleh Katara dan Sokka dari suku air. Lalu singkat cerita mereka memulai petualangan untuk membantu Aang menguasai 4 elemen agar bisa mengalahkan Raja Api Ozai yang berkuasa. Avatar The Last Airbender di versi animasinya ini mendapatkan rating yang sangat tinggi di IMDb dan juga di Rotten Tomatoes. Bahkan sampai dapat 100% dari para kritikus. Super Certified Fresh Tomatoes sih ini Lur. Pada bulan September 2018 yang lalu melalui akun Twitternya, Netflix mengumumkan bahwa akan menggarap live action Avatar The Last Airbender dengan mencantumkan foto konsep dari Jon Snow yang memperlihatkan Aang sedang memegang tongkatnya bersama Appa bison terbang peliharaannya yang sedang berada di hamparan salju. Netflix juga mengumumkan bahwa kreator dari series animasinya yaitu Michael Dante DiMartino dan Brian Konietzko akan menjadi showrunner di project live action Avatar versi Netflix ini. Showrunner maksudnya eksekutif produser ya Lur. Komposer Jeremy Zuckerman juga kembali mengarahkan scoringnya dan juga Jan Scholl yang sebelumnya merancang konsep untuk Big Hero 6 dan Cloudy with a Chance of Meatballs juga ikut membantu merancang konsep dari live action Avatar. Timnya aja udah bagus banget sih. Pada tahun 2018, Dante dan Brian mengatakan kami sangat senang atas kesempatan untuk memimpin adaptasi live action dari Avatar. Kami tidak sabar untuk merealisasikan dunia Aang secara sinematis seperti yang selalu kami bayangkan, dan dengan para pemain yang sesuai dengan budaya dan tidak berkulit putih. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk membangun karya hebat dan masuk lebih dalam ke karakter, cerita, aksi, dan pembangunan dunia. Netflix sepenuhnya berdedikasi untuk mewujudkan visi kami untuk menceritakan kembali Avatar, dan kami sangat berterima kasih telah bermitra dengan mereka. Kata-kata tidak berkulit putih tentunya merujuk ke adaptasi film Avatar The Last Airbender karya M. Night Shyamalan di tahun 2010 ya Lur, yang mendapatkan banyak kritik dan rating yang sangat rendah. Di Rotten malah sampai 5%. Ini semua karena plot cerita yang kurang menarik dan tidak seceria series animasinya. Belum lagi 20 episode dalam satu buku dirangkum ke dalam satu film berdurasi 1 jam 43 menit sehingga terkesan dipaksakan. Begitu pula dengan para pemainnya menggunakan banyak pemeran orang Kaukasia yang tentunya berkulit putih. Sedangkan keseluruhan cerita animasi Avatar lebih menggambarkan ke orang-orang Asia. Para biksu atau pengembara udara berdasarkan biksu Buddha di Tibet, suku air dari suku Inuit Arktik, masyarakat kerajaan bumi mengacu ke China, dan adik kuasa negara api berdasarkan kekaisaran Jepang. Begitu pula dengan gerakan bela diri yang memiliki ciri khas masing-masing.
Pengendali air dari gerakan Tai Chi, bumi dari Kung Fu Hunggar, api dari Kung Fu Shaolin Utara, dan udara yang mengacu ke gerakan Baguazhang. Tentunya dengan kembalinya sang kreator Dante dan Brian juga sang komposer Jeremy akan mengembalikan live action Avatar The Last Airbender sesuai jalur yang berdasarkan series animasinya. Aspek-aspek penting dalam animasinya seperti kolonialisme, spiritualisme, budaya, sejarah, seni bela diri, dan animasi fantasi yang detail dan menakjubkan tentunya akan dimasukkan ke dalam plot ceritanya nanti. Lalu pada bulan Mei 2019, Brian kembali menyampaikan kami sedang beralih ke fase produksi selanjutnya. Kami sedang menulis, merencanakan, dan menguji. Tentu Anda tidak ingin melihat series ini digarap terlalu terburu-buru dan Netflix juga berkomitmen untuk mengerjakan produksi ini dengan benar. Di bulan Januari 2020 kembali dilaporkan bahwa tim sedang mencari pemain anak Asia berumur 12-14 tahun untuk memerankan karakter Aang. Dan juga dikabarkan penulisan naskah juga sudah rampung pada akhir 2019 yang lalu. Jadi bisa kalian bayangin kan lur, tahap praproduksi butuh proses yang luar biasa rumit. Mulai dari urutan plot, CGI, setting tempat, dan juga banyaknya karakter yang harus diperhitungkan. Tentunya pembuatan produksi dari live action Avatar ini akan memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi dampak dari pandemik yang juga menjadi faktor molornya produksi. Tepat pada bulan Mei 2020, Avatar The Last Airbender berumur 15 tahun. Dan Netflix membeli hak siar dari versi animasinya ini untuk ditayangkan dalam platform Netflix pada tanggal 15 Mei yang lalu. Hanya butuh beberapa hari untuk Avatar bisa meraih puncak klasemen Netflix selama hampir seminggu berturut-turut. Dan mengalahkan banyak seri-seri terkenal. Bahkan sampai sekarang pun Avatar masih ada di top 10 list most popular show on Netflix. Udah wajar sih ya, kalau salah satu animasi terlaris yang meraih banyak penghargaan ini bisa mendapatkan respon yang luar biasa baik dari pengguna Netflix. Dan ini menjadi pertanda baik bagi Netflix untuk mempercepat proses produksi live actionnya. Atau jangan-jangan ini trik dari Netflix ya, untuk kembali mempopulerkan Avatar terlebih dahulu sebelum rilis versi live actionnya. Sehingga antusias penonton bisa dianalisis dan dijadikan modal untuk membuat live action Avatar The Last Airbender lebih populer nantinya. Menurut situs We Get Discover, live action Avatar akan menjadi proyek Netflix dengan biaya produksi termahal. Meskipun belum diketahui pasti berapa biaya produksi yang akan dikeluarkan, tentunya Netflix nggak akan sungkan-sungkan untuk mengeluarkan biaya yang banyak. Mengingat kegagalan dari Shyamalan di tahun 2010, juga banyaknya detail fantasi yang pastinya akan memakan banyak biaya. Jika memang live action Avatar akan menjadi series termahal, itu artinya jumlah biaya produksi yang dikeluarkan akan melebihi series The Crown dari Netflix, di mana The Crown menghabiskan biaya sekitar 130 juta US dollar. Ya, mungkin Avatar sekitar 131 juta aja. Lalu kapan kemungkinannya live action Avatar The Last Airbender akan dirilis? Tentunya masih cukup lama lur. Trailer aja belum keluar, aktor juga belum dapat, dan proses produksi juga kehambat COVID kan. Jadi kemungkinan paling baik akan dirilis tahun 2021. Dan kemungkinan paling terburuknya akan rilis di tahun 2022. Jadi sabar-sabar ya lur. Yang pasti kita berharap aja biar proses produksi segera selesai. Dan semoga di live actionnya nanti juga akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di versi animasinya. Seperti kemana perginya Ibu Zuko dan siapa suami Toph sebenarnya. Dan yang paling penting jangan sampai pemeran dari si penjual kubis itu ditiadakan. Ya nggak lur? Oh my God! Jadi gimana menurut kalian? Akan seperti apakah live action Avatar The Last Airbender nantinya? Komen-komen di bawah ya lur. So jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng, dan follow Instagram Album Film biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik yang selanjutnya. Aku Icang undur diri, matur nuwun, dan koleksi album filmmu.